Sudah semua ya ibadah online kita? Sudah belum? Iya ya? Oke, udah pada mandi, udah bersih, sudah sediain Alkitab, ada sudah lengkap ya. Nah, adik-adik tanya yuk sama kakak-kakaknya. Kangen kan sama kakaknya sebelum kita ketemu ya? Apa kabar kalian? Kabar baik. Apa kabar Bang Dini? Ceria kak. Oke, apa kabar Kakak Risma? Apa kabar semuanya? Luar biasa. Oke, nah sekarang kakak mau tanya nih, minggu lalu temanya apa sih? Masih ingat ya? Masih ingat nggak? Temanya adalah Yesus adalah gembala yang baik. Nah, masih ingat ya? Oke, kakak yakin adik-adik masih ingat. Nah, sekarang ini tema kita adalah Allah adalah kasih. Ulang adik-adik. Coba kakak kita ulangi. Allah adalah kasih. Nah, kakak mau tanya nih, apa sih artinya kasih? Ayo, tahu nggak artinya kasih? Nah, biar tahu, kakak tanya sama kakak-kakaknya dulu ya, yang di depannya. Kak Lempar, apa sih artinya kasih Kak Lempar? Kasih itu artinya sayang kepada sesama. Misalnya sama teman, sama guru, sama orang tua. Itu adik-adik. Iya, sayang sama teman-teman, guru, dan orang tua dan lain-lain. Nah, menurut Bang Jimmy kasih itu apa? Kalau kasih itu tidak membeda-bedakan teman, yang dimana kita tidak membedakan teman yang kaya, yang miskin, yang kulitnya warna hitam, yang orang agamanya Muslim, agamanya Kristen, semua kita tidak membeda-bedakan. Iya, berarti tidak boleh membeda-bedakan ya adik-adik ya. Oke, nah sekarang Kak Risma kakak tanya, Kak Risma apa sih kasih itu Kak Risma? Ya, kasih itu harus membantu, murah hati terhadap sesama teman, orang tua, dan orang-orang yang ada di dekat kita. Betul. Jadi kita harus saling mengasihi satu sama lain supaya kita bisa berteman dengan baik. Ya, jadi Oke, nah kasih itu juga tidak suka marah-marah. Ayo yang suka marah-marah siapa nih? Temennya ngambil mainannya terus dirampas, langsung dia marah. Kamu ini masa main ambil sembarangan? Nah, atau suka marah sama mamanya. Ayo yang tidak mau disuruh sama mamanya marah-marah. Atau enggak tidak dikasih uang jajan. Siapa yang suka marah? Jadi kasih itu tidak boleh marah-marah. Nah, adik-adik udah tahu ya artinya kasih ya. Kasih itu adalah sayang. Berarti sayang sama siapa? Oke adik-adik ya. Nah, adik-adik juga harus sayang sama papa mama. Terus siapa lagi? Orang lain, orang tua, teman. Terus apa lagi? Adik, ya. Tetangga ya. Teman sekolah. Terus apa lagi Kak? Orang yang hidupnya lagi susah, misalnya ada orang susah, kita tidak boleh menghina ya. Jadi harus kita mengasihi dan memberi kepada orang di sekitar kita. Oke adik-adik, kakak-kakaknya yakin adik-adik sudah paham tentang kasih. Kita mulai ibadah kita siapkan hati kita dan pikiran kita supaya kita memberikan pujian yang terbaik buat Tuhan kita. Sudah siap semuanya? Siap, Siap Kak. ya? Iya, oke. Oke adik-adik, sekarang kita masuk ke ibadah. Nah adik-adik sekarang harus berdiri, bangkit berdiri semuanya ya adik-adik ya. Nah kita nyanyi penuh dengan semangat dan bersyukur kalau kita masih diberikan kesehatan oleh Tuhan. Nah kita nyanyi lagu Burung Pipit, oke? Yang kecil
Dengan nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menjadikan langit dan bumi. Jagalah pikiran kami tak sesat dijerat penarik duniawi, tapi bimbing menikmati firman-Mu, hukum-Mu makin dihayati. Marilah kita berdoa. Ya Allah, kasihanilah kami orang yang berdosa ini. Amin. Marilah kita sama-sama mengucapkan hukum Taurat Allah yang ditetapkan untuk kita pada minggu ini, yang diambil dari titah ke-7. Kita sama-sama mengucapkannya. Titah ke-7, jangan engkau berzina. Maksudnya adalah kita harus takut serta kasih kepada Allah. Sebab itu kita harus senantiasa hidup suci dan bersih dan bersikap sopan dalam kata dan perbuatan. Orang yang telah berumah tangga harus setia dan saling mencintai. Marilah kita berdoa. Ya Allah Tuhan kami, kuatkanlah kami untuk dapat melakukan segala perintah-Mu. Amin. Oke adik-adik, sekarang kita akan nyanyi lagu dengan judul Kasih. Nah adik-adik ikutin gerakan kakak-kakak sama abang di sini ya. Ayo semua kita berdiri. Doa pengampunan dosa. Marilah kita sama-sama mengucapkannya. Dan ampunilah akan kesalahan kami, seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Amin. Marilah kita membaca epistel untuk minggu kita pada minggu ini, yang diambil dari 1 Yohanes 4 ayat 7 sampai dengan ayat yang ke-8. Kita sama-sama membacanya. Saudara-saudaraku yang kekasih, marilah kita saling mengasihi, sebab kasih itu berasal dari Allah, dan setiap orang yang mengasihi lahir dari Allah dan mengenal Allah. Barang siapa tidak mengasihi, ia tidak mengenal Allah, sebab Allah adalah kasih. Demikian firman Tuhan. Mari kita berdoa. Berbahagialah orang yang mendengar akan firman Tuhan, serta menyimpannya semuanya di dalam hatinya. Amin. Ya Tuhan,
bersama-sama mengaku iman kepercayaan kita sama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, yang menciptakan semesta langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anak Allah yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari gadis perawan Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan turun dari sorga untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, satu gereja Kristen yang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging dan kehidupan yang kekal. Amin. Oke adik-adik, sekarang kita masuk ke pengumuman. Nah, kita kakak-kakak guru sekolah minggu ada beberapa pengumuman nih buat adik-adik yang di rumah. Yang pertama, tugasnya minggu ini agak menarik nih. Jadi adik-adik disuruh untuk menulis ayat Alkitab kesukaan adik-adik atau ayat Alkitab favoritnya adik-adik. Boleh di karton, boleh di kertas jeruk, boleh di kertas warna atau kertas origami, pokoknya dihias semenarik mungkin. Nanti kalau sudah ditulis, ayat Alkitabnya itu ditempel di buku sekolah minggunya ya, lalu difoto dan dikirim ke WA yang ada di bawah ini. Ya, seperti biasa, paling telat tugasnya dikumpul hari Rabu jam 8 malam. Ingat ya adik-adik, semenarik mungkin. Oke? Oke ya. Berikutnya Bang Jimmy. Pengumuman yang kedua, untuk minggu depan ibadah kita masih online, tapi adik-adik harus mengikuti ibadah kita dengan ceria dan kita harus juga tetap mengerjakan apa yang harus kita kerjakan di rumah seperti tugas yang dibilang Kak Lenta. Oke adik-adik? Adik-adik, kita akan mendengarkan firman Tuhan. Adik-adik, siapkan Alkitabnya, alat tulisnya, dan duduk yang manis ya. Kita akan ujian. Kasih pasti lemah lembut. Semangat ya adik-adik. Sambil sikap berdoa ya.
Shalom. Anak-anak kami Sekolah Minggu HKBP Agape, kita berjumpa lagi pada ibadah Sekolah Minggu yang diadakan secara online oleh gereja kita. Sama seperti halnya anak-anak kami belajar di rumah secara online, karena saat ini kita masih menghadapi pandemi corona yang masih ada di kota kita, di kota Batam ini. Untuk itu, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita mempersiapkan hati dan pikiran kita. Mari kita bersatu di dalam doa. Bapa kami yang bertata dalam kerajaan sorga, yang kami kenal di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus, puji dan syukur kami panjatkan kehadirat-Mu ya Allah, atas penyertaan-Mu, atas berkat-Mu dan karunia-Mu yang kami terima hingga saat ini, sehingga kami masih dalam keadaan sehat dan tidak kurang suatu apapun juga dalam kehidupan kami. Kami menyadari dan meyakini ya Tuhan, bahwa itu semua adalah pertolongan Tuhan kepada kami. Ya Tuhan, pada saat ini kami akan mendengarkan firman Tuhan. Kiranya Tuhan yang menyertai kami dalam menyampaikan firman kepada anak-anak sekolah minggu. Dan kiranya Tuhan juga yang memberkati anak-anak sekolah minggu dimanapun mereka berada di rumah masing-masing. Berkati kami ya Tuhan, berikan hikmat pengetahuan untuk memahami firman-Mu yang akan kami dengarkan. Ampuni kami ya Tuhan atas segala dosa kami, agar kami layak menerima berkat karunia Tuhan. Di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Firman Tuhan bagi kita pada minggu ini diambil dari 1 Yohanes 4 ayat 7 sampai dengan 8. Mari kita sama-sama membacanya. Mari dipersiapkan Alkitab masing-masing supaya kita bersama-sama membaca firman Tuhan dan mempelajarinya. Ayat 7, saudara-saudaraku yang kekasih, marilah kita saling mengasihi, sebab kasih itu berasal dari Allah, dan setiap orang yang mengasihi lahir dari Allah dan mengenal Allah. Ayat 8, barang siapa tidak mengasihi, ia tidak mengenal Allah, sebab Allah adalah kasih. Anak-anak kami sekolah minggu HKBP Agape yang kami kasihi di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan kepada kita pada minggu ini adalah berbicara tentang kasih. Apa itu kasih? Arti kasih di dalam Alkitab dapat kita lihat tertulis dalam 1 Korintus 13 ayat 4 sampai dengan ayat 5. Demikian firman Tuhan. Kasih itu sabar, kasih itu murah hati, ia tidak cemburu, ia tidak memegahkan diri dan tidak sombong. Ia tidak melakukan yang tidak sopan dan tidak mencari keuntungan diri sendiri. Ia tidak pemarah dan tidak menyimpan kesalahan orang lain. Anak-anak kami, itulah pengertian kasih yang harus kita pahami. Jadi mengenai kasih, kita tidak boleh mengambil pengertian sendiri dari pengetahuan yang lain. Tetapi kita membicarakan kasih adalah berdasarkan Alkitab. Apa contoh kasih di dalam kehidupan kita, di dalam kehidupan sehari-hari? Contoh kasih yang bisa kita lihat, mungkin anak-anak kami juga merasakannya di dalam rumah, di dalam kehidupan sehari-hari adalah contohnya begini.
Ada seorang ayah yang bersusah payah bekerja untuk mencari nafkah bagi anak-anaknya agar anak-anaknya bisa makan, bisa bersekolah, dan bisa mengikuti perkembangan kehidupan pada saat ini, bisa mencukupkan segala kebutuhannya. Dan seorang ayah yang akan melindungi anak-anaknya dari segala mara bahaya dan segala ancaman. Itu adalah kasih yang nyata yang bisa kita lihat dalam kehidupan kita sehari-hari. Tetapi kasih yang lebih besar lagi yang mau kita lihat, yang akan disampaikan di dalam nats ini adalah kasih yang sangat besar dan sangat luar biasa, yang tidak ternilai harganya, adalah kasih dari Allah kepada umat manusia. Itulah bagi orang Kristen, bagi orang percaya, kenapa kita sering disebutkan orang Kristen memiliki kasih, adalah karena kasih itu bersumber dari Allah. Contohnya adalah kasih Allah kepada umat manusia seperti yang tertulis dalam Yohanes 3 ayat 16. Coba kita baca. Yohanes 3 ayat 16 berbunyi demikian, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Jadi anak-anak kami sekolah minggu yang terkasih, Allah terlebih dahulu mengasihi kita, menebus dosa-dosa kita, menebus dosa umat manusia melalui anaknya yang tunggal, yaitu Tuhan Yesus Kristus, Tuhan kita. Kasih Allah kepada dunia ini sangat besar dan luar biasa, karena Dia merelakan anaknya yang tunggal untuk berkorban kepada kita orang berdosa, sampai Tuhan Yesus disalibkan di kayu salib, mati untuk menebus dosa-dosa kita. Itulah kasih yang sangat luar biasa, yang sangat besar dalam kehidupan umat manusia. Maka kita semua, anak-anak sekolah minggu, anak-anak yang diberkati Tuhan, itulah contoh kasih yang harus kita pelajari dan harus kita laksanakan dalam kehidupan kita. Karena kasih yang kita kenal adalah kasih yang berasal dari Allah. Karena Allah lebih dahulu mengasihi kita. Kita tidak mengasihi Allah karena kemampuan kita, tetapi karena kasih sayang Allah lah yang sangat besar itu kepada kita, tanpa melihat siapa kita, tanpa melihat perbuatan kita, tanpa melihat apa yang kita lakukan, tetapi Allah memberikan kasih-Nya kepada kita secara cuma-cuma. Itulah yang harus kita laksanakan dalam kehidupan kita. Oleh sebab itu, karena kasih itu diberikan Allah kepada kita secara cuma-cuma, maka kita juga harus saling mengasihi kepada sesama umat manusia. Karena kita sudah memiliki kasih dalam kehidupan kita, maka kita juga harus membagikan kasih kepada keliling kita, kepada di mana kita berada, kepada orang lain yang juga bahkan tidak sama dengan kita, yang tidak sama agamanya dengan kita, yang tidak sama marganya dengan kita, yang di luar keluarga kita. Tuhan Yesus juga memerintahkan kita supaya saling mengasihi. Perintah Tuhan Yesus kepada kita untuk saling mengasihi adalah, Tuhan Yesus berkata bahwa hukum yang utama dan terutama adalah, kasihilah Tuhan Allahmu
dengan segenap hatimu dan segenap jiwa ragamu. Dan perintah yang kedua adalah kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Jadi Tuhan Yesus memberikan perintah kepada kita ada dua, yaitu mengasihi Tuhan Allah dan yang kemudian mengasihi sesama umat manusia. Kalau kita anak-anak bisa mempelajari ini, bisa memahami ini, bisa melaksanakan ini, inilah yang dilaksanakan oleh orang-orang percaya, yaitu kita sebagai orang Kristen, bahwa kita harus mengasihi Tuhan Allah karena sudah terlebih dahulu Allah mengasihi kita. Selanjutnya kita mengasihi umat manusia yang ada di sekeliling kita. Anak-anak sekolah minggu adalah anak-anak yang telah percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Maka anak-anak adalah anak-anak yang dikasihi Tuhan. Maka ketika anak-anak sudah menerima kasih daripada Tuhan, maka anak-anak juga harus berlaku dan saling mengasihi di rumah, di sekolah, dimanapun kita semua berada. Kita harus saling mengasihi seperti yang diperintahkan Tuhan Yesus kepada kita. Itulah kasih menurut Alkitab, menurut nats yang kita boleh dengarkan pada saat ini. Demikian firman Tuhan. Terima kasih. Kiranya Tuhan yang memberkati kita sekalian. Amin. Marilah kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan atas penyertaan-Mu kepada kami pada saat ini, di mana firman-Mu Tuhan telah kami dengarkan dan telah kami pelajari sedikit tentang kasih yang daripada Allah. Berkati kami ya Tuhan, berkati anak-anak sekolah minggu untuk melaksanakan kasih dalam kehidupannya, sehingga mereka menyadari bahwa kasih adalah berasal dari Allah dan kasih juga harus dibagikan dengan saling mengasihi umat manusia. Tuhan, kami rindu untuk beribadah bersama anak-anak sekolah minggu di kemudian hari secara tatap muka. Oleh karena itu Tuhan, kami mohon kepadamu, pandemi corona yang ada saat ini, kiranya Tuhan yang mau menyembuhkan segala penyakit yang ada saat ini, supaya persekutuan kami bisa berlangsung ya Tuhan di tengah-tengah gereja. Dan berkati anak-anak sekolah minggu di mana mereka berada saat ini Tuhan, supaya mereka bisa belajar di sekolah, di rumah dengan baik. Mereka bisa melakukan perintah orang tuanya ya Tuhan. Berkati juga orang tua yang akan membimbing anak-anak Tuhan kepada kebenaran akan Tuhan. Terima kasih Bapak Surgawi. Terima kasih atas penyertaan-Mu kepada guru-guru sekolah minggu yang boleh melakukan ibadah melalui online. Kiranya Tuhan memampukan mereka, memberikan mereka hikmat dari ilahi Tuhan dalam melaksanakan tugas pelayanan mereka. Terima kasih Bapak, bukan atas segala dosa kami, dan kami layak menerima berkat. Di dalam nama anak Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Oke adik-adik, kita akan mengumumkan persembahan kita. Siapkan persembahan yang terbaik untuk Tuhan ya. Semuanya dibuat baik-baik, yang rapi dan jangan dikucuk-kucuk. Oke, kita akan menyanyikan lagu Sodoma dengan
sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah akan kesalahan kami seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kekuasaan dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kita akan menerima berkat Tuhan. Kita berdoa. Kiranya Tuhan memberkati kita dan memelihara kita. Kiranya Tuhan menerangi kita dengan wajah-Nya dan dikasihkannya kita. Kiranya Tuhan menampakkan wajah-Nya kepada kita dan mengaruniai kita dengan damai sejahtera. Amin.